Al-Masjid Al-Aqsa. Sini Bapak Ibu semuanya. Halo. Ya. Al-Masjid Al-Aqsa itu bangunan yang kubatnya emas atau yang kubatnya hitam? Sobat, Salah semua. sekali lagi, Al-Masjid Al-Aqsa itu bangunan yang kubatnya emas. Tolong angkat tangan siapa yang bilang emas. Ini satu. No, it's okay. Itu apa ni? Siapa yang bilang hitam, angkat tangan. Semuanya salah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan mina al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Ketika Sayyidina Muhammad Isra dan Mi'raj, tidak ada bangunan kubah yang hitam atau kubah yang emas. Rata yang kosong. Tempat sambah kotanya Baitul Maqdis. Sambah bukan artinya kotoran, tetapi batu-batu dari kota Yerusalem. Okay? Ketika kita bilang kata Al-Masjid Al-Haram, itu bukan artinya Al-Kaabah. Al-Masjid Al-Haram dalamnya Al-Kaabah, Maqam Ibrahim, As-Safa wal Marwah, Bi'r Zamzam, dan semuanya. Jadi kompleks Al-Masjid Al-Haram sama kata Al-Masjid Al-Aqsa. Kompleks yang luasnya 144,000 meter persegi. Itu semuanya Al-Masjid Al-Aqsa. 300 tahun yang lalu, orang Yahudi atau organisasi Yahudi mulai dengan memasukkan informasi itu di dalam otak dan pikiran orang Muslim. Yang itu apa? Al-Masjid Al-Aqsa itu bangunan yang kubahnya warnanya hitam. Saya lihat ketika orang Muslim datang, mereka lari pada pagi ke kubah yang hitam. Itu Al-Masjid Al-Aqsa. Salah. Kenapa? Karena orang Yahudi Bapak Ibu sampai hari ini pasti kalian sudah dengar selalu di berita orang Yahudi masuk ke Al-Aqsa. Kenapa? Mereka mau kubah yang emas, bukan kubah yang hitam. Puncak gunung yang namanya Gunung Muria, yang mereka percaya itu tempat yang dimana Ibrahim alaihissalam mengkorbankan anaknya siapa? Sarah. Ishak. Kristen Yahudi Ishak, Muslim Ismail. Dari Sarah darah yang bersih. Dari Hajar anak yang pertama. Oke? Itu penting sekali. Untuk orang Yahudi dan orang Kristen itu bukan Ismail yang dikorbankan. Itu namanya tahrif Alkitab. Tahrif, apa artinya kata tahrif? Ganti arti. Bukan ganti ayat, tapi ganti arti. Laqad kafara alladhina qalu bi anna Allah thalithu thalath. Orang Kristen, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Thalithu thalath. Tiga jadi satu. Itu katanya. Sekali lagi, laqad kafara. Oke, itu yang kita harus mengerti. Al-Masjid Al-Aqsa, sekali lagi Bapak Ibu, itu yang kalian harus ajar anakmu dan cucumu dan saudaramu dan temanmu dan keponakanmu dan semuamu. Al-Masjid Al-Aqsa itu kompleks. Di dalamnya ada beberapa bangunan.
seperti Masjid Al-Buraq, Al-Masjid Al-Qibli yang kubbatnya hitam, Masjid Qubbat As-Sakhra yang kubbatnya emas, Maqam Sulaiman, Babur Rahmah, Babur Taubah, ada banyak tempat di dalamnya. Tetapi Al-Masjid Al-Aqsa sekali lagi itu kompleks. Jelas? Jadi apa yang penting? Yang kubbatnya emas atau yang kubbatnya hitam? Sama penting. Lebih penting itu kubbatnya yang emas. Kenapa? Karena itu tempat yang dimana Sayyidina Muhammad Mi'raj. Dari sana ke mana? Sidratul Muntaha. Ke mana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Langit yang bukan. Di atas langit 7. Di atas langit 7. Atasnya langit ketujuh. Laut Al-Mahfud. Apa? Laut Al-Mahfud. Mahfud. Al-Lauhul Mahfuz itu bukan di sana. Dekat Al-Lauhul Mahfuz. Ada beberapa cara tentang Al-Lauhul Mahfuz. Nanti kita akan ngomong tentangnya ketika kita di Al-Masjid Al-Aqsa. Pertanyaan yang paling penting, Isra, apa arti kata Isra? Dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Apa arti kata Isra? Dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Salah. Isra itu artinya perjalanan selama malam dengan rahasia. Itu kata Isra. Jadi Sayyidina Muhammad Isra dari Al-Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa. Dari Al-Masjid Al-Aqsa dia Mi'raj. Mi'raj ke Sidratul Muntaha. ke Sidratul Muntaha. Kemudian selesai balik ke mana? Ke Nabi Musa ke langit ke-6. Aqsa lagi. Langit ke-6 dulu. Bukan langit ke-6, langit ke-5. Pulangnya ke mana? Pulangnya ke mana? Ke Aqsa lagi pas ke Ke Aqsa lagi, benar sekali. Dan dari Aqsa dia pulang ke Makkah. Kenapa dia tidak turun langsung dari langit yang ketujuh ke Makkah? Tidak, ke Aqsa. Kenapa? Tertib. Kenapa? Kiblat pertama. Kenapa? Kiblat pertama Masjidil Aqsa. No. Kenapa? Why? Kenapa boleh balik dulu? Deg. Harusnya Makkah, Aqsa, langit, Makkah. Kenapa? Makkah, Aqsa, langit, Aqsa, Makkah. Oh, Bila-bila mah tak cocok. Kalau kita mau masuk akal nggak bisa. Ilama. Bumi para nabi. Hah? Karena bumi Anbiya. No. Para nabi dia sebelum dia Mi'raj. yang 20 ke atas. Ini pertanyaan yang pertama yang kalian harus tanya dirimu. Pertanyaan yang kedua itu tentang jawab yang salah yang kamu kasih. Yang itu apa? Salat. Jadi dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kumpul dengan para nabi. Para nabi. Dan mereka salat. Salat apa? Tidak ada salat waktu itu. Salat. Ada. Gak ada. Jadi mereka salat apa? Sampai dia di atas, dia salat. Dia terima salatnya dan bagaimana salatnya dan selanya. Jadi mereka salat apa? Yang kedua. Musyawarah perkumpulan. Apa? Mana? Masuk, Pak. Mana? Pak, dia cuma mau jawab. Alap. Ini pertanyaan yang kedua yang kita harus selalu tanya tentangnya. Pertanyaan yang ketiga. Belum ada jawabannya. No. Jawabnya besok. Janji. Malam ini Isra Mi'raj. No, tunggu. Jadi, Isra dari Makkah sampai Baitul Maqdis, Sayyidina Muhammad pakai apa?
Burak. Al-Buraq. Al-Buraq itu apa? Udah terbang ya? Al-Burak semacam hewan yang turun dari surga. Binatang bukan hewan. Iya, kata. Binatang. Salam terpuji. Kita belum tahu. No. Kita belum tahu. Binatang dari surga. Bentuknya di antara keledai dan bakal. Itu yang kita tahu. Warnanya apa? Belum tahu. Mukanya bagaimana? Kita belum tahu. Kita belum tahu apapun tentang Al-Buraq, cuma itu. Oke? Dari Baitul Maqdis ke langit yang ke-7 dia pakai apa? Burak. Bukan. Unta. Ya, unta. Dia pakai apa? Dia tidak pakai Al-Buraq. Kayak malaikat Jibril. Dia pakai Jibril. Jibril. Kenapa pakai Jibril? Oh, Ketemu para nabi. kita bukan kenapa hasilnya apa? Kenapa dia pakai Jibril tidak pakai Al-Buraq? Bisa buka pintunya Jibril. Nah, mana buka pintunya? Jibril tidak buka pintu. Buka pintu. Oh, awas. Buka pintu. Siapa yang punya pintu Kunci. kunci Langit. langit? Jibril. Bukan. Satu malaikat yang namanya Ar-Radwan. Ya. Ar-Radwan dia yang buka dan dia yang tutup. Itu semuanya besok saya akan beri jawab kepada kalian. Tapi selalu harus pikir. Oke. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Al-Quran itu bukan cerita. Al-Quran itu bukan buku yang ditulis oleh manusia. Al-Quran itu salah satu mukjizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap titik, setiap koma, setiap huruf, setiap cerita itu berarti. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sudah minta dari kita orang Muslim tadabbaru Al-Quran. Apa artinya tadabbaru Al-Quran? Artinya ngerti ayatnya, ngerti artinya. Kalau kita ngerti artinya, semuanya mudah. Oke? Oke. Ini sebentar lagi Bapak Ibu kita akan masuk ke kota Baitul Maqdis. Baitu, apa artinya kata Baitu? Rumah Rumah. Al-Maqdis, apa itu Al-Maqdis? suci. Suci. Rumah suci. Jadi rumah apa yang suci? Hah? Rumah Allah. Rumah Allah itu rumah siapa? Yang Allah minta dari siapa untuk membangun itu? Bukan. Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Adam. Bukan Nabi Adam. Bukan Musa. Musa tidak tiba sampai sini. Karena benar. Siapa? Zakaria. Zakaria bukan. Ayolah bantu saya. Saya suka untuk kalian jawab kenapa. Untuk kalian selalu ingat. Ini cara yang aku suka, kalian nggak suka, benci. Tapi aku suka. Nabi Idris. Sulaiman. Sulaiman, terima kasih. Sulaiman alaihi salam yang dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mereka percaya itu Sulaiman alaihi salam dia raja. Percaya mereka dia raja. Oke, untuk kita dia raja. Wa atayna Sulaiman al-mulk, kerajaan. Tapi
Okay. Tapi Sayyidina Sulaiman alaihissalam dia yang membangun Bait Allah yang pertama, Bait Hamikdash. Ini dalam bahasa Ibrani Baitul Maqdis, dari apa yang Allah minta darinya. Tapi walaupun dia lakukan itu, mereka bilang dia kafir. Kenapa dia kafir? Dan karena ini mereka buat alasan untuk buat dia kafir. Alasannya apa? Oh, Sulaiman menikah 300. No, bukan. Sulaiman menikah 350 istri dan dia punya 650 jariyah. Ini mereka yang bilang, orang Yahudi yang bilang. Jadi katanya Sulaiman dia jadi orang yang pikirannya cuma tentang perempuan atau dunia. Ya. Walaupun dia buat Baitul Maqdis, Bait Hamikdash dalam bahasa Ibrani. Nanti saya akan menjelaskan apa artinya Baitul Maqdis atau Bait Hamikdash. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan tiba ke perbatasan kota Baitul Maqdis. Siapkan paspornya Bapak Ibu seperti tadi saya bilang. Sebentar setelah kita selesai itu, kita akan 10 sampai 15 minit kita akan masuk ke hotel. Kita akan tiba hotel. Ketika kita tiba hotel Bapak Ibu, saya belum tahu bagaimana. Pasti kita akan tiba di sana hampir jam 5. Saya belum tahu bagaimana, tapi 5 tiba. Kalian punya 15 menit. 15 30 menit. Okey, 30 menit untuk membarukan wudunya dan kita jalan-jalan ke Al-Masjid Al-Aqsa. Saya akan salatul Isya, kalian akan salatul Maghrib dan Al-Isya jami'an ta'khir di Al-Masjid. Okay.